Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sampah sebagai prioritas nasional saat meninjau inovasi pengolahan sampah terpadu di Banyumas, Jawa Tengah. Presiden menargetkan seluruh sampah di Indonesia dapat tertangani dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Di tengah meningkatnya krisis lingkungan global, ada satu masalah yang diam-diam terus membesar tanpa banyak disadari, yaitu sampah. Dari kota-kota besar yang padat hingga desa-desa terpencil, tumpukan limbah kini menjadi pemandangan yang semakin sulit dihindari. Setiap hari, jutaan ton sampah dihasilkan, dan ironisnya, sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa pengelolaan yang memadai. Dunia seperti sedang berlomba menciptakan solusi, namun seringkali solusi itu datang dengan harga yang sangat mahal. Negara-negara maju memilih jalan teknologi tinggi. Mereka membangun fasilitas pengolahan sampah dengan mesin canggih, sistem otomatis, hingga teknologi pembakaran modern yang mampu mengurangi volume limbah secara signifikan. Namun, di balik semua itu, biaya yang dibutuhkan tidaklah kecil. Tidak semua negara mampu mengadopsi pendekatan tersebut. Sementara itu, banyak negara berkembang masih bertahan dengan metode lama, yaitu menimbun sampah di landfill, berharap waktu akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya justru semakin memburuk. Namun di tengah situasi yang kompleks ini, muncul sebuah pendekatan yang tidak biasa, sebuah cara yang justru bertolak belakang dari tren global. Indonesia, yang selama ini sering dipandang tertinggal dalam pengelolaan lingkungan, perlahan mulai menunjukkan arah yang berbeda. Bukan dengan teknologi mahal, bukan pula dengan sistem yang rumit, melainkan dengan pendekatan sederhana yang berakar dari masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini tidak bergantung pada mesin impor atau investasi besar. Sebaliknya, ia tumbuh dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari rumah tangga, dari kebiasaan memilah sampah, dari kesadaran bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai limbah sebenarnya memiliki nilai yang belum dimanfaatkan. Disinilah letak perubahan besar itu dimulai. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai inisiatif yang mulai menarik perhatian. Bukan karena kecanggihannya, tetapi karena efektivitasnya. Sistem ini menghubungkan berbagai lapisan masyarakat dalam satu alur yang terintegrasi. Sampah tidak lagi berhenti di satu titik, melainkan bergerak melalui proses yang jelas, dari pemilahan hingga pengolahan. Bayangkan sebuah sistem di mana setiap rumah tangga memiliki peran. Sampah organik dipisahkan, sampah anorganik dikategorikan, dan semuanya masuk ke jalur pengolahan yang berbeda. Di tingkat komunitas, sampah tersebut dikumpulkan dan diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna. Tidak ada yang benar-benar terbuang. Yang membuat pendekatan ini menarik adalah dampaknya yang langsung terasa. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir berkurang secara signifikan, lingkungan menjadi lebih bersih, dan yang lebih penting, muncul nilai ekonomi baru dari sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Salah satu contoh paling nyata adalah bagaimana sampah diolah menjadi material bangunan. Limbah yang sebelumnya hanya menumpuk, kini bisa diubah menjadi genteng yang murah, kuat, dan tahan lama. Ini bukan sekedar inovasi teknis, tetapi juga solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan bahan bangunan dengan harga terjangkau. Transformasi seperti ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Pemerintah mulai melihat potensi besar dari pendekatan ini dan memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan program. Di sisi lain, masyarakat menjadi aktor utama yang menjalankan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa tahun ke depan, pengelolaan sampah bahkan mulai ditempatkan sebagai salah satu prioritas nasional. Target yang dicanangkan bukan hal kecil. Dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun, pengendalian sampah diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah ambisi besar yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Lebih jauh lagi, beberapa daerah mulai berani menetapkan target yang lebih tinggi, yaitu kondisi zero sampah. Sebuah kondisi di mana hampir tidak ada limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti mimpi. Namun dengan sistem yang sudah mulai berjalan, target tersebut bukan lagi sesuatu yang mustahil. Keberhasilan awal yang mulai terlihat ini tidak hanya menarik perhatian di dalam negeri. Negara lain di kawasan Asia Tenggara pun mulai melirik. Salah satunya adalah Malaysia, yang selama ini juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Di Malaysia, sebagian besar limbah masih berakhir di landfill. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan tingkat daur ulang, sistem yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu ke hilir. Ini menciptakan perbandingan yang menarik antara dua pendekatan yang berbeda. Di satu sisi, Malaysia memiliki infrastruktur yang relatif lebih mapan, sistem pengelolaan yang lebih terstruktur, fasilitas yang lebih lengkap, dan dukungan teknologi yang lebih kuat. Namun di sisi lain, pendekatan yang digunakan masih cenderung konvensional. Sementara itu, Indonesia justru bergerak dengan cara yang lebih sederhana, tetapi mampu menjangkau hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Inilah yang menjadi kekuatan utama dari sistem ini. Fleksibel, mudah diterapkan, dan tidak bergantung pada sumber daya besar. Perbandingan ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Apakah solusi sederhana seperti ini bisa menjadi model bagi negara lain? Dalam konteks Asia Tenggara, di mana banyak negara memiliki karakteristik yang serupa, pendekatan yang murah dan efektif tentu menjadi sangat relevan. Indonesia, yang sebelumnya sering dianggap tertinggal, kini justru mulai menunjukkan potensi sebagai pelopor. Sebuah perubahan persepsi yang tidak datang dari retorika, tetapi dari hasil nyata di lapangan. Namun, tentu saja, perjalanan menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal masih panjang. Tantangan tetap ada. Salah satu yang paling mendasar adalah perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran untuk memilah sampah dari rumah tangga masih perlu terus ditingkatkan. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, sistem sebaik apapun tidak akan berjalan dengan optimal. Inilah realitas yang tidak bisa diabaikan. Teknologi bisa membantu, kebijakan bisa mengarahkan, tetapi pada akhirnya, keberhasilan tetap bergantung pada tindakan sehari-hari setiap individu. Di sisi lain, ada harapan besar yang mulai tumbuh. Ketika masyarakat mulai merasakan manfaat langsung dari pengelolaan sampah, perubahan perilaku terjadi secara alami. Lingkungan yang lebih bersih, penghematan biaya, hingga peluang mendapatkan penghasilan tambahan menjadi motivasi yang kuat. Pendekatan berbasis komunitas ini memiliki kekuatan yang unik. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek utama dalam solusi. Mereka terlibat, mereka merasakan, dan mereka mendapatkan manfaat secara langsung. Lebih dari itu, sistem ini juga membuka peluang ekonomi baru. Dengan mengolah sampah menjadi produk bernilai, masyarakat bisa menciptakan sumber pendapatan tambahan. Ini bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang kesejahteraan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini bisa menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang lebih luas. Sebuah sistem di mana limbah tidak lagi menjadi akhir dari sebuah siklus, melainkan awal dari siklus baru. Setiap bahan memiliki nilai, setiap proses memiliki tujuan. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, potensi kolaborasi sebenarnya sangat terbuka. Kedua negara memiliki keunggulan masing-masing. Malaysia dengan infrastrukturnya dan Indonesia dengan pendekatan komunitasnya. Alih-alih bersaing, keduanya bisa saling melengkapi, berbagi pengalaman, bertukar ide, dan menciptakan solusi bersama untuk menghadapi tantangan yang sama. Namun dalam kenyataannya, perbandingan seperti ini seringkali memicu dinamika tersendiri. Ketika satu negara mulai menunjukkan kemajuan, negara lain akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah bentuk kompetisi yang sehat, sebuah dorongan yang pada akhirnya membawa manfaat bagi seluruh kawasan. Dalam konteks ini, langkah Indonesia bisa menjadi pemicu. Sebuah contoh bahwa solusi tidak selalu harus mahal atau rumit, bahwa inovasi bisa datang dari hal-hal sederhana selama ada kemauan untuk mencoba dan keberanian untuk berubah. Kedepan, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah target ambisius seperti zero sampah benar-benar bisa tercapai?
Jawabannya tidak sederhana. Semua akan bergantung pada konsistensi dan komitmen dari berbagai pihak. Pemerintah harus terus memberikan dukungan, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga pendanaan dan pengawasan. Program yang sudah berjalan harus diperkuat, dan yang belum optimal harus diperbaiki. Di sisi lain, masyarakat harus terus didorong untuk menjadi bagian dari solusi. Edukasi, sosialisasi, dan insentif menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi. Tanpa keterlibatan masyarakat, sistem ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Apa yang terjadi saat ini memberikan pelajaran penting bahwa solusi tidak selalu datang dari teknologi paling canggih. Kadang, justru pendekatan yang paling sederhana yang mampu memberikan dampak paling besar. Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan inovasi lokal dan semangat kolaborasi, masalah besar seperti sampah bisa mulai diatasi. Ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi sebuah awal. Dalam konteks yang lebih luas, ini bukan hanya tentang pengelolaan sampah. Ini adalah tentang bagaimana sebuah negara mampu beradaptasi, menemukan solusi yang sesuai dengan kondisinya, dan bergerak maju dengan cara yang unik. Ketika dunia menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks, pendekatan seperti ini bisa menjadi inspirasi, bukan hanya bagi negara lain, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Dan mungkin di tengah semua tantangan ini, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jika solusi sederhana seperti ini bisa membawa perubahan besar, mengapa tidak dilakukan sejak dulu? Indonesia telah memulai langkah itu. Sebuah langkah yang mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki potensi untuk membawa dampak yang sangat besar. Kini, dunia mulai memperhatikan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan berhasil, tetapi seberapa jauh dampaknya akan meluas. Apakah ini akan menjadi awal dari revolusi pengelolaan sampah di Asia Tenggara, atau hanya menjadi satu cerita sukses yang berdiri sendiri? Yang jelas, arah perubahan sudah mulai terlihat. Dan ketika perubahan itu datang dari masyarakat, dari solusi lokal, dan dari kesadaran bersama, maka dampaknya bisa jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan sebelumnya.